Jumpa lagi di Jagat TV. Kali ini kita akan membahas Realme 7 dan 7i. Sebentar, kayaknya kepanjangan kalau dua-duanya dibahas barengan. Lagian yang 7i kita sudah pernah teaser sedikit performanya, paling nggak beberapa benchmarknya udah kita kasih lihat ya. Ya, yang Snapdragon 662 itu. Jadi hari ini kita akan mulai dengan Realme 7 dan videonya Realme 7i akan segera menyusul. Oke, Realme 7. Slogannya katanya 64 megapiksel Power Master, 64 megapiksel Power Master. Realme itu bilang katanya dia mau gangguin pasar smartphone kelas menengah dengan hadirnya Realme 7 dan Realme 7i ya. Nah, mari kita lihat langsung Realme 7-nya aja ya. Isi box kita lihat ada unit smartphone-nya, ada screen protector terpasang dari pabrikan, ada charger Dart 30 watt, 5 volt, 6 ampere ya. Ada kabel USB Type-C, ada SIM ejector, ada paket dokumen Jelly Case, lalu ada kartu sertifikasi TUV Rheinland. Nah, untuk desain dia menggunakan desain punya mirror split design. Akhirnya ada sedikit perbedaan lagi dari sisi desain dibandingkan seri-seri sebelumnya. Jadi iya, kan emang harus menjerit sedikit. Tolong dong Realme digantikan desainnya ya. Back cover ini dari polikarbonat, frame-nya juga dari polikarbonat. Untuk dimensi bukan yang luar biasa tipis dan bukan yang luar biasa ringan juga dengan bobot 196 gram. Untuk pilihan warna ada mist white dan mist blue. Mari kita lihat sisi bodinya. Di kanan ada tombol power dan ada side mounted fingerprint. Ya, ini menyenangkan karena fingerprintnya ada di body di samping gitu ya. Sisi atas kita lihat kosong. Lalu di sisi kiri ada SIM tray slot. Ini adalah SIM tray slot non-hybrid, 2 SIM, 1 microSD dan microSD sampai dengan 256GB. Di sisi bawah ada headphone jack, ada mikrofon, ada port USB Type-C dan ada speaker. Ya, speakernya mono, jangan berharap terlalu stereo juga ya di sini. Mari kita putar lihat ke belakang, ada quad kamera, di situ ada LED flash, kemudian ada logo Realme. Dan kalau kita balik ke depan, kita lihat ada layarnya tentunya, ada earpiece di situ, ada in-display selfie kamera. Dan kalau dia nanya LED notifikasi ada atau tidak, sayangnya nggak ada. Oke, mari kita lihat layarnya. Ukuran layarnya adalah 6,5 inci, panel IPS Full HD+. Screen to body ratio 90,5% dengan refresh rate 90 Hz, ultra smooth display di sini. Layar ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Dan kalau ada yang nanya support HDR content atau tidak, layar ini ya untuk YouTube kelihatan bisa ya tampil di YouTube HDR kontennya. Sayangnya untuk di Netflixnya nggak bilang bisa HDR, tapi Netflixnya bisa Full HD. Jadi Wi-Fi-nya sudah L1 di Netflix. Buat saya sih nggak terlalu masalah ya. Selama sudah Full HD, it's okay untuk Netflix. Lalu ada yang nanya pasti touch delay-nya gimana nih bang? Ini kan Realme. Nggak aman. Real drum aman, classic drum aman. Bahkan buat main PUBG, touch delay juga nggak terasa di sini. Kita beralih ke spesifikasi internalnya. SoC-nya adalah MediaTek G95. Ya, saya ulang lagi, MediaTek G95. Ini adalah yang di atasnya G90T. Ya, 2 Cortex A76 2,05 GHz dengan 6 Cortex A55 2,0 GHz. GPU Mali G76 MP4 dan di sini ya, GPU-nya lebih kencang 100 MHz dibandingkan G90T. Tapi ya cuma 100 MHz sih, nggak ada perbedaan lain, itu aja bedanya. Nanti kita lihat apa bedanya pada saat kita gaming ya. Untuk RAM, 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB UFS 2.1 dan baterai 5000 mAh. Untuk OS Android 10, Realme UI tentunya. Sensornya kita lihat ada LED sensor, proximity sensor, magnetic induction sensor, gyrometer, acceleration sensor. Lengkap juga sensornya untuk harga segini ya. Konektivitas 4G LTE. Iya, G95 belum 5G sayangnya ya. Gak masalah, tetap oke. 4G LTE, Wi-Fi bisa 2,4 GHz, bisa 5 GHz, Bluetooth 5.0 dan ini bisa Wi-Fi sharing loh Wi-Fi-nya tadi itu ya. Lalu yang paling penting adalah NFC ya, ini punya NFC. Sekali lagi dia punya apa? NFC. Akhirnya Realme ngasih NFC di kelas harga segini. Untuk fitur keamanan dia punya fingerprint tadi udah dibahas dan dia tentunya punya face unlock. Nah, mari kita bahas kameranya. Untuk kamera utama 64 megapiksel ultra high resolution wide angle kamera. Bukannya f1.8 dengan lensa 6P atau 6 elemen lensanya. Dan ini menggunakan sensor Sony IMX682.
lumayan gede ini sensor ya. Kemudian ada lagi ultra wide angle lens atau kamera ultra wide angle di sini. 8 megapiksel, field of view-nya 119 derajat, lumayan lebar 119 ya. Bukan f2.3 dengan lensa 5p. Dan ada lagi dua kamera 2 megapiksel masing-masing, yaitu black and white portrait kamera dan 2 megapiksel makro kamera ya. Yang makro bisa sampai 4 cm fokus. Lumayan dekat, walaupun saya tetap berpikir kalau saya mau makro pakai smartphone ini, saya akan pakai kamera utamanya aja lalu di crop. Kayaknya akan lebih asik hasilnya. Sementara itu untuk kamera selfie, dia menggunakan in-display selfie 16 megapiksel, field of view 79,3 derajat, bukan f2.0 dengan lensa 5p. Lumayan juga 5p ya. Untuk kemampuan merekaman video, kamera utamanya bisa mencapai 4K 30, bahkan punya slow motion 240 fps. Kamera ultra wide dan selfie-nya sayangnya memang mentok di 1080p 30 fps. Nah, bicara soal kamera, kayaknya mendingan diterusin sama Chris aja deh di lapangan. Sok, Chris, hajar kameranya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme 7. Kayaknya belum lama kemarin kita baru review Realme 6 sama Realme 6 Pro ya. Sekarang udah ada yang barunya lagi. Nah, di sini saya pengen cobain kameranya Realme 7. Ini kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Seperti biasa kita akan coba untuk kamera selfie-nya dan kita pengen denger kualitas suaranya. Kalau misalnya kalian pengen pakai Realme 7 ini untuk kebutuhan vlogging. Jadi ini hasil suaranya nanti akan dari mikrofon Realme 7. Jadi saya nggak pakai audio eksternal di sini. Jadi suaranya nanti bagus atau enggaknya coba kalian komen di bawah aja ya. Dan untuk hasil foto atau videonya kurang lebih seperti ini di kamera selfie-nya. Seperti yang kalian lihat nih, kalau saya arahin ke arah cahaya seperti ini. Dynamic range-nya seperti apa? Kalau saya lihat sih dia agak putih doang ya. Jadi dia benar-benar memfokuskan exposure ke wajah saya. Dan yang saya lihat di sini ya seperti smartphone Realme yang lain, ini ada ciri khas di warna kulitnya. Jadi mau foto atau video seperti teman-teman lihatnya, kalau saya lihat di layar ya, ini warna kulit saya jadi warna orange gitu. Tapi di angle tertentu warna kulitnya bisa kembali seperti natural lagi. Cuman kalau memang diarahin ke sumber cahaya seperti ini, emang warnanya jadi berubah. Dari segi stabilizer, sayangnya Realme 7 ini di kamera selfie-nya belum mendukung stabilizer apapun ya. Jadi kalau memang pengen pakai untuk vlogging gitu, pengen video ini stabil, butuh stabilizer khusus atau paling enggak pakai tripod aja. Ini saya pakai tangan doang di sini. Kemudian ini adalah perekaman video di kamera utamanya Realme 7. Ini pakai sensor utamanya dulu. Ini saya rekam di Full HD 30 fps aja ya, karena untuk Full HD 60 dan 4K 30-nya belum mendukung stabilizer sayangnya. Jadi ini di Full HD 30 aja dan hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian ngerasa pakai kamera utama itu agak crop gitu ya, jadi itu kan memang karena efek stabilizer, jadi dia agak ngezoom, tapi jadinya close up banget ke wajah saya. Jadi ini kalian bisa pakai kamera ultrawide-nya untuk video juga. Jadi ini kamera ultrawide-nya, cuman sayangnya kita nggak bisa pindah-pindah langsung dari kamera utamanya ke ultrawide gini, nggak bisa. Jadi ini mesti dimatiin dulu, pindah kamera, baru nyalain lagi videonya. Dan untuk stabilizer video, Realme punya yang namanya Ultra Steady atau UIS Realme sebutnya juga. Dan dia ada 2 mode nih. Jadi kalau kalian masuk ke fitur Ultra Steady, dia ada pilihan yang biasa dan ada yang Ultra Steady Max. Ini sekarang saya cobain di Ultra Steady yang biasa dulu, di mana dia pakai kamera utamanya untuk menstabilkan videonya. Jadi seperti ini, kalau saya bawa lari. Kemudian ini adalah perekaman video pakai fitur Ultra Steady Max, di mana dia pakai kamera ultra wide-nya, lalu di crop lagi lebih jauh supaya videonya bisa lebih stabil, tapi sudut pandangnya jadi lebih lebar kan. Nah, jadi seperti teman-teman lihat kualitasnya juga agak beda, jadi sebaiknya dipakai di kondisi yang terang, karena dia pakai kamera ultra wide-nya, jadi nggak bakal setajam kamera utamanya. Oke, untuk stabilizernya, ini coba saya bawa lari. Untuk hasil fotonya sebenarnya udah cukup bagus, detailnya ada, dynamic range-nya juga udah cukup bagus. Cuman kalau dipakai untuk video atau motret orang, warna kulitnya itu agak sedikit kurang natural ya. Jadi ini sih masalah selera aja. Kalau di smartphone Realme 7 ini nih, warna kulitnya itu lebih ke arah orange ke merah gitu. Selain foto orang, sebenarnya yang lainnya udah cukup bagus. Apalagi kalau untuk foto bunga kayak begini gitu. Ini bokehnya dapet, warnanya juga gonjreng, tajam gitu. Dan overall udah oke, cuman harapan saya sih warna kulitnya semoga bisa dibuat lebih natural lagi.
Nah, seperti itu pengujian kamera bersama Chris tadi ya. Kita lanjut ke uji performa. Antutu dulu ya, buat kalian para penyuka Antutu 7 232 ribuan, gede, dan Antutu 8 299.723, anggaplah 300 ribu ya, nih diulang lagi dikit lagi dapat 300 ribu harusnya. Lagi-lagi skor yang gede di sini ya, skor besar. Tapi ingat, ini MediaTek, skor benchmark besar itu masih harus dibuktikan nanti di gamenya atau di aplikasinya. Lalu kita lanjut Geekbench 4 kita lihat lagi-lagi single core dan multi core-nya besar ini, kenceng banget ya. Geekbench 5 tetap single core dan multi core kelihatan besar lagi skornya ya. Lalu untuk 3D itu grafik skornya 2653, lagi-lagi besar dengan GFX Bench T-Rex offscreen 1080p di 85 fps. Ya teoritis ini sebetulnya harusnya gamenya mulus lancar. Oke, mari kita lihat langsung ke gamenya. Game pertama kita tes apa? PUBG Mobile tentunya ya. Defaultnya adalah maksimum di Smooth Ultra. Ini tidak menggambarkan performa, ini menggambarkan bahwa kerjasama antara Realme dan PUBG itu ya baru sampai ngasih lihat dia Smooth Ultra, belum sampai ngasih lihat dia bisa lebih tinggi lagi. Ternyata kalau kita unlock ke Smooth Extreme pakai GFX Tool, kita masih bisa dapat 45 sampai 55 fps. Sayangnya emang agak kurang nyaman ya kalau untuk game FPS begini, lompatnya terlalu jauh 45 sampai 55. Lalu kami cari cara, ada cara lain nggak sebetulnya buat bikin dia lebih stabil? Kita pasang kipas di situ dan lucunya performance jadi lebih stabil di 55 sampai 60 fps. Jadi butuh dikipasin biar stabil. Tapi ini rata-rata smartphone buat gaming, harusnya emang dikipasin sih. Atau kalau kalian masih belum punya ini, ya udah main di Ultra aja, jangan main di Extreme ya. Oke, kita lanjut ke Honkai Impact 3. Settingnya high 60 fps all effect off, kita dapat 30 sampai 45 fps, tapi di scene berat emang masih bisa drop ke 20-an frame per second. Lalu kita lanjut ke game Call of Duty. Di sini kita set grafiksnya very high, frame rate high, all effect on, dan kita dapat 58 sampai 60 fps. Sesekali aja dia masih stutter yang bikin drop ke 50 fps, tapi masih cukup oke. Hanya saja memang kalau kita lihat GPU Clock Nexus Megas ini nggak memberikan dampak yang signifikan untuk membedakan antara G95 dengan G90T. Di benchmark mungkin kelihatan, di gamenya kita nggak lihat ada perbedaan yang signifikan. Dan kalau ada yang nanya mana game 90 fps-nya, sayangnya untuk waktu pengujian kami belum nemu game yang running 90 fps di sini. Jadi 90 Hz bisa dipakai, bisa nyaman untuk swipe segala macam, itu enak banget, bikin pengalaman sehari-hari menggunakannya jadi enak banget. Tapi memang in game-nya dia belum ada yang nyampe 90 fps, paling nggak pada saat video ini dibuat kita belum ketemu aja. Lagi pula kalau lihat PUBG-nya tadi kayaknya sih nggak masalah ya, kunci jadi 60 deh biar lebih stabil adah. Oke, kita lanjut ke tes baterai. Dengan video playback kita dapat tes baterai di 23 jam. Oh, ini respectable. Ini oke banget sih, dapat 23 jam dengan baterai 5000 mAh. Sementara itu untuk chargingnya, ini adalah charger 30 watt. Kita sukses mendapatkan 1 jam 7 menit untuk ngisi dari 0 sampai 100%. Ini termasuk kenceng untuk baterai sebesar ini, dan untuk harganya juga ya. Nah, tertarik harganya di mana? Ada di bawah. Cek deskripsi, cek judul, harganya ada di situ ya. Mari kita masuk ke kesimpulan. Ya, harganya menarik ya. Kesimpulannya, memang harga ini akan jadi penentu apakah layak atau tidak kalian upgrade. Dan kalian sebelumnya pakai apa, ini juga sangat menentukan sekali ya. Yang jelas kalau kalian berpikir antara G90T dan G95, sepertinya kalian tidak perlu pikirkan itu. Kalian lebih perlu memikirkan hal yang lain di luar SoC-nya, karena performanya terlalu mirip antara G90T dan G95. Terutama di real life performance-nya. Buat kalian yang udah pakai Realme 6 atau Narzo, mungkin ini bukan upgrade yang akan terasa luar biasa ya. Kurang pas lah buat ngupgrade ke sini. Kecuali kalau yang kalian mau cari itu adalah NFC tentunya. Nah, di sisi positifnya kita bisa lihat bahwa baterainya lumayan awet, chargingnya kencang banget, layar 90 Hz paling nggak, buat navigasi enak banget, desain keren. Ada perubahan lah ya, ada NFC, saya harus ulang 3 kali nggak sih? Oke, sekali lagi deh, ada NFC, kameranya juga oke di situ ya. Dan ini bisa jadi pertimbangan banget buat kalian yang sebelum smartphone yang datang lagi ngincer Realme 6 atau Narzo atau apapun yang ada di kelas-kelas G90T. Apalagi kalau lagi nyari smartphone dengan NFC di kelas harga ini.
Ditambah dengan baterai dan layar yang oke di level ini sih, wow, oke banget emang. Jadi emang sepertinya Realme itu agresif sekali berusaha untuk ganggu pasar smartphone kelas menengah. Diaduk-aduk sama Realme ini ya. Bikin kalian-kalian yang mau nyari smartphone emang jadi pusing sendiri. Tapi setidaknya tawaran yang kali ini cukup menarik dengan fitur-fitur yang semakin lengkap. Semoga brand yang lain juga ngikutin ya, ngelengkapin fitur di kelas harga segini. Kalau perlu sampai ke bawah ada NFC lucu juga kali ya. Oke, sampai sini dulu. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.